guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bukan mau bahas tentang BTS dulu. Jadi ini lebih kayak ke skincare rutin dan hair rutin yang aku lagi alami. Jadi ini tuh kayak khusus untuk produk-produk untuk kamu yang punya masalah dengan rambut yang rusak karena abis dicat nih kayak aku gini, ataupun juga dengan muka kalian yang lagi berjerawat karena aku nggak tahu sih selama pandemi ini kenapa aku juga jadi berjerawat gitu, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah. Nah, langsung aja kita ke videonya. Pertama tuh untuk skincare terlebih dahulu. Untuk skincare rutin aku selama pandemi ini, jadi aku tuh bukan tipe kulit yang acne prone gitu, jadi aku nggak pernah jerawatan sama sekali dari dulu, kecuali kalau misalnya aku salah pakai produk atau nggak cocok sama produk, pasti aku baru kayak muncul jerawat atau beruntusan. Tapi akhir-akhir ini tuh aku selalu berjerawat, dan jerawatnya tuh situ-situ lagi aja. Jadi aku asumsiin kalau misalnya aku keluar dan aku pakai masker, jerawat itu emang baru muncul. Tapi kalau misalnya aku di rumah aja, terus nggak kemana-mana, dan aku juga rutin gitu ya skincarean, itu tuh nggak muncul gitu jerawatnya. Jadi produk pertama yang aku pakai untuk istilahnya mengurangi si jerawatnya atau bekas-bekas jerawat ini tuh dari produknya Something. Jadi aku tuh kayaknya hampir semuanya aku pakai kecuali retinol. Aku nggak pakai retinol karena retinol itu kan kadarnya tinggi ya, dan aku tuh kulit yang sensitif banget, jadi aku ngerasa takut untuk pakainya. Jadi aku pakai 4 produk ini guys. Nah, untuk yang aku seringin, jadi kalau misalnya aku butuh exfoliate waktu itu, jadi aku pakai yang AHA BHA ini. Dan aku pakai juga tuh nggak begitu sering, jadi kayak 1 minggu 2 kali, itu juga dengan jarak yang nggak deketan. Jadi kayak misalnya aku hari Senin pakai, terus nanti aku pakai lagi di hari Jumat, misalnya kayak gitu. Tapi ya itu gimana aku aja, pokoknya dalam 1 minggu aku cuma pakai 2 kali, dan kalau emang aku lagi membutuhkan untuk exfol. Terus kalau yang setiap harinya aku pakai, ini tuh aku pakai selalu setiap hari, bahkan ini tuh udah habis nih guys, udah habis dan aku mau beli lagi. Jadi si Hyaluronic B5 ini tuh bener-bener menurut aku bikin kulit aku yang awalnya tuh kusam, terus tuh kayak apa ya, aku tuh jadi nggak pede nggak pakai make up kalau keluar sekarang tuh. Tapi selama aku pakai si Hyaluronic ini, dia tuh bikin muka kusam aku tuh jadi berkurang, jadi lebih kayak kayak bercahaya lah istilahnya, lebih kayak bernutrisi juga, kemudian lebih ngelembapin muka aku, karena kan muka aku juga lebih ke normal to dry ya guys, jadi normal to dry dan sensitive skin. Nah, aku pakai ini tuh benar-benar sebagus itu. Tapi ya namanya skincare pasti butuh waktu ya guys, nggak bisa instan langsung sehari kelihatan, enggak. Aku juga ini pakai tuh udah sekitar 3 bulan 4 bulanan lah pokoknya. Terus ini tuh holy grail banget yang aku beli, yang niacinamide ini. Jadi sebenarnya Something tuh lagi susah gara-gara dia viral di TikTok-an ya guys. Sebenarnya aku tuh emang udah pengen coba lama banget. Jadi ini tuh aku awalnya beli yang size kayak tadi, cuman aku pakai dia itu lebih sering dibandingkan yang hyaluronic, jadi lebih habis cepat dibandingkan yang tadi. Dan itu tuh cuman habis sekitar 2 bulan atau berapa bulan pokoknya, karena aku secinta itu. Jadi yang tadi aku bilang, aku kan berjerawat, otomatis ada bekas jerawatnya kayak gitu. Nah, aku pakai si yang niacinamide ini, dia itu lumayan membantu untuk memudarkan si bekas jerawat aku. Kemudian juga kulit aku jadi halus pakai si niacinamide, karena emang fungsinya juga kan dia salah satunya untuk menghaluskan muka, melembabkan, kemudian juga menyamarkan dark spot atau bekas jerawat, pokoknya seperti itu. Makanya ini tuh udah botol kedua aku, dan sekarang ini juga tuh udah segini lagi guys, kalau kalian bisa lihat tuh. Karena hampir setiap hari aku tuh pasti pakai si niacinamide ini. Terus lagi-lagi yang holy grail menurut aku, yang dia baru keluarin ini, si Bakuchiol. Jadi karena tadi aku bilang aku tuh nggak bisa pakai retinol guys, karena terlalu sensitif kulit akunya, dan aku nggak berani. Akhirnya
dia tuh kayak ngeluarin alternatif yaitu Bakuchiol ini. Nah, dia tuh lebih murah dibandingkan something yang lainnya. Dia tuh cuma 89.000 dan aku secinta itu sama ini karena bener-bener di muka aku baru pakai 1 bulanan sih. Cuman udah kelihatan banget efeknya. Pertama, dia itu bikin tekstur muka aku tuh jadi kayak nggak kelihatan nih, jadi kayak apa ya, flawless skin gitu loh guys, kayak tanpa pori-pori. Meskipun ya pasti ada ya, semua manusia itu pasti punya pori-pori, tapi dia tuh kayak bantu menyamarkan si tekstur-tekstur muka aku, kemudian tuh bantu menyamarkan pori-pori aku. Kemudian dia itu bikin glowing kalau di aku, kemudian muka aku tuh lebih kenyal. Dan juga dia itu bantu kayak misalnya garis-garis tanda penuaan, kayak ada keriput-keriput atau apapun itu juga dia bantu itu. Tapi yang paling concern di aku, yang bener-bener sekelihatan itu tuh tekstur muka aku banget guys. Jadi aku pernah ngetes kayak aku nggak pakai produk ini selama berapa lama gitu. Terus aku ngerasa perbedaannya, kalau aku nggak pakai, muka aku bertekstur banget, bener-bener geradakan sekasar itulah pokoknya. Tapi semenjak aku pakai ini lagi, kemudian dicampur niacinamide tadi, muka aku itu bener-bener better banget guys. Kayak sekarang ya udah flawless aja gitu, kayak ya gak ada tekstur, meskipun ya pasti tetap ada ya, tapi dia bisa menyamarkan itu guys. Aku secinta itu sama produk ini. Jadi kalau misalnya aku juga tuh dulu banyak banget komedo, tapi menurut aku semenjak aku rutinin pakai produk-produk tadi, komedo aku tuh udah lumayan banget berkurang. Karena aku juga kayak kalau di TikTok tuh aku tuh nyari-nyari informasi gitu, dan aku suka banget nonton kontennya Dr. Z. Jadi aku banyak belajar banget skincarean tuh dari situ. Jadi aku juga tahu kalau misalnya kita nge-expo pakai zat-zat aktif tadi itu juga bisa mengurangi si komedo itu gitu kan. Terus Holy Grail satu lagi yang aku suka banget itu tuh si Avoskin ini guys. Nah, ini tuh tonernya. Jadi ini tuh direkomendasiin sama salah satu teman aku. Jadi dia juga punya kulit yang emang berjerawat. Dia ngomong kalau misalnya pakai ini tuh bener-bener ngebantu kulit dia banget gitu. Akhirnya aku cobalah untuk beli ini, dan sumpah aku sesuka itu sama toner ini guys. Jadi setelah aku pakai si toner ini, aku tuh emang awalnya ngerasa cenat-cenut banget, karena ya siapa sih yang nggak cenat-cenut pakai AHA, BHA, PHA, terus juga campur niacinamide, terus tea tree, kan kandungan di dalam Avoskin ini juga tuh udah banyak banget ya. Jadi kalau aku ngerasa setiap kulit aku lagi bermasalah atau ada sesuatu, pakai ini tuh pasti akan cenat-cenut. Tapi ketika kulit aku udah normal atau biasa aja, pasti dia nggak akan cenat-cenut gitu guys. Terus aku ngerasa banget semenjak pakai ini, dia bantu banget memudarkan bekas jerawat aku. Jadi kalau aku campur sama yang skincare tadi yang lainnya, itu tuh benar-benar bikin kulit aku lebih cepat banget untuk memudarkan si bekas jerawatnya. Terus selain itu, aku juga tambah sabun cuci muka atau facial wash itu dari Golden Viera. Cuman lagi habis dan aku lagi belum beli. Jadi aku pakai Golden Viera juga diiringin sama yang ini. Kulit aku so much better banget guys. Jadi waktu itu pernah di sini tuh jerawat ini tuh kayak baru tumbuh lagi dan mateng, terus sakit kayak gitu kan guys. Aku langsung cuci muka pakai Golden Viera, dan kebesokan harinya dia kempes guys. Jadi aku tuh awalnya takut pakai Golden Viera. Akhirnya teman aku ada yang beli dan dia bilang emang sebagus itu. Akhirnya aku pakai, dan pas aku coba beneran sebagus itu yang tadi aku bilang. Jerawat aku tuh langsung kempes guys. Jadi aku suka banget sama rangkaian-rangkaian yang tadi aku kasih ke kalian. Jadi itu bener-bener bikin kulit aku yang tadinya berjerawat jadi mendingan banget sekarang. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah dengan kulit yang berjerawat atau bertekstur ataupun bekas jerawat, cobain banget please barang-barang yang aku sebutin tadi. Tapi perlu di notes juga ya, kalau barang-barang yang aku coba belum tentu juga cocok sama kalian. Jadi
ya kalian harus sesuaiin juga sebetulnya dengan kebutuhan kalian. Jadi bisa aja yang di aku ngefek karena memang kulit aku sedang membutuhkan itu, tapi bisa juga di kalian gak ngefek karena mungkin kulit kalian sedang tidak membutuhkan itu. Bisa juga memang gak cocok barangnya, kurang lebih sih seperti itu ya guys. Jadi kalian juga harus cari-cari sekiranya kulit kalian tuh lagi butuh apa, biar si produk-produknya itu juga berefek ke diri kalian gitu ya. Terus selanjutnya ini tuh lebih kepada lip care. Jadi aku tuh tipe kulit bibir aku tuh yang kering banget. Aku udah pakai kayak Vaseline tapi itu nggak cocok. Jadi tuh tetap aja kering, dan akhirnya aku tuh menemukan ini guys. Walaupun harganya emang kayak pricey untuk lip cream, tapi menurut aku ini worth it banget untuk price-nya, karena untuk kondisi bibir aku yang kering banget, ini tuh nolongin parah sih. Jadi kayak ngelembapin banget. Sebelum aku pakai lipstick ataupun lip tint, aku selalu pakai ini. Dia tuh tetap nge-moisturize si bibir akunya gitu loh guys. Dan aku ditolong juga sama yang Laneige lip mask gitu lah pokoknya, yang buat malam-malam. Aku jadi kalau malam-malam pakai itu, kemudian kan udah lembab tuh. Nah pagi-paginya ditambah dilembapin lagi pakai ini, bikin bibir aku ketolong banget. Terus aku tadi udah ngomong tentang skincare rutin aku. Nah sekarang aku tuh bakalan ngomong tentang hair care rutin aku. Jadi kalau kalian ngeliat sebenarnya rambut aku nih kelihatan banget ya bleachingannya, dan hasilnya itu bikin rambut aku tuh jadi bener-bener sekering itu, terus bercabang pastinya. Nah awalnya tuh aku pakai shampoo dan conditioner dari Scarlett, tapi menurut aku untuk Scarlett itu shampoo dan conditionernya tuh lebih untuk menghaluskan aja. Akhirnya aku putuskan aku harus mencari shampoo atau conditioner yang emang cocok untuk rambut yang lagi rusak parah karena cat rambut gitu. Akhirnya aku tuh memberanikan diri untuk beli 2 produk ini, yaitu si Dian bacanya apa ya? Dien ya, itu pokoknya yang kayak gini. Nah jadi ini tuh si conditioner dan shampoo-nya aku beli, aku lewat Shopee karena aku nemuin yang harganya tuh cuma 98.000, which is lebih murah dibandingkan aku beli di Guardian ataupun Watsons yang harganya notabene-nya tuh 130-an. Jadi kayak untung lumayan kan. Nah ini tuh juga ori, jadi nggak perlu khawatir. Dan aku beli tuh yang untuk damage repair. Nah yang aku rasain selama 1 bulan setelah aku pakai si shampoo ini, rambut aku tuh kan cenderung wavy dan juga kering parah kan. Tapi pakai 2 produk ini, lihat rambut aku tuh jadi kayak shiny gitu loh guys. Terus tuh lembut banget. Terus dia tuh nggak kusut sama sekali. Jadi kayak aku lagi shampooan pun aku kayak gini tuh ya, dia tuh langsung guys, nggak perlu disisir. Aku tuh sesuka itu, dan aku ngerasa rambut aku pun juga jadi lebih jatuh, lebih gampang untuk dirawat. Yang paling aku suka sih dia bikin rambut aku lebih kelihatan sehat guys. Nih lihat, nggak kayak rusak gitu loh. Aku sesuka itu. Emang berarti ngaruh si shampoo-nya juga di aku gitu. Terus selain dari shampoo itu penting untuk perawatan rambut kalian biar nggak rusak, aku tuh pasti selalu pakai vitamin untuk kalau misalnya aku lagi hair dryer ataupun aku ngecatok, karena aku tidak bisa hidup tanpa catokan guys. Jadi aku selalu pakai si L'Oreal ini guys. Nah sebenarnya yang ini tuh udah habis tuh, udah habis. Aku tuh sesuka ini karena emang sebenarnya yang warna hijau ini tuh dia lebih cocok untuk rambut rusak. Cuman aku tuh nggak kuat, harganya tuh terlalu mahal untuk aku, 180, bahkan di Guardian aja tuh 200.000 lebih gitu. Jadinya aku cari alternatif lain, aku pakai L'Oreal yang ini sekarang. Menurut aku walaupun dia, aku ngerasanya dia nggak begitu seperti yang hijau ini, tapi tetap aja rambut aku kelihatan shiny, kemudian kelihatan juga lembut. Dan aku ngerasa
setiap abis catokan aku pakai si vitamin oil ini juga bikin apa ya, rambut aku nggak kelihatan kering meskipun aku habis catokan. Walaupun aku agak kurang suka dengan wanginya, menurut aku lebih suka wangi yang hijau karena lebih wangi gitu. Kalau ini tuh wanginya yang lebih nyengat banget, yang aku nggak suka banget gitu. Tapi it's okay. Dan menurut aku minusnya satu lagi dibandingkan yang hijau, dia itu jauh lebih lengket. Dan kalau misalnya di rambut, aku tuh harus cepet-cepet kayak gini gitu loh guys. Soalnya kalau misalnya aku cuman giniin doang nih, nanti dia tuh cuman bertahan di sini doang, dan nanti mengkilapnya tuh cuman di sini, dan jadinya tuh kayak lepek yang lengket gitu guys. Tapi overall dari semua produk yang aku mention ke kalian sekarang, aku tuh bener-bener sesuka itu sama produk ini, karena menurut aku mereka bener-bener menolong banget aku, entah untuk rambut aku yang rusak sekarang, kemudian dari muka aku yang lagi berjerawat. Mereka bener-bener kayak, ya aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Ini nggak lebay, tapi emang ini works banget di aku. Jadi untuk video hair care rutin, kemudian skin care rutin aku cukup sekian. Jangan bosan-bosan untuk nonton video aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.